Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ika Rahmawati, Guru Ekonomi SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai metode penghitungan pendapatan nasional. Kompetensi dasarnya, untuk kompetensi pengetahuan adalah 3.1, menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Dan kompetensi keterampilannya adalah 4.1, menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis metode penghitungan pendapatan nasional. Yuk kita simak bareng-bareng. Metode penghitungan pendapatan nasional. Nah, di sini metodenya ada 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan produksi. Yang kedua ada pendekatan pendapatan, dan yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Mari kita bahas satu persatu pendekatannya beserta contoh soal dan pembahasannya. Next. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu. Rumusnya adalah NT sama dengan NO dikurangi NI, di mana NT merupakan nilai tambah, NO adalah nilai output, dan NI adalah nilai input. Langsung ke contoh soalnya yuk. Nah, contoh soalnya seperti ini. Diketahui jenis barangnya, nilai output, dan nilai inputnya. Hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Nah, pembahasannya seperti ini. Jenis barangnya ada 4, ada kapas, benang, kain, dan baju. Masing-masing nilai output dan nilai inputnya sudah diketahui, berarti kita tinggal menghitung, tinggal mengurangi agar kita bisa mendapatkan nilai tambah dari masing-masing jenis barangnya. Rumusnya tadi, NT sama dengan NO dikurangi NI. Untuk kapas berarti 12.000 dikurangi 10.000, maka hasilnya 2.000. Benang 16.000 dikurangi 12.000, hasilnya 4.000. Kain 26.000 dikurangi 16.000, hasilnya adalah 10.000. Untuk baju, nilai outputnya 50.000 dikurangi nilai inputnya 20.000, hasilnya adalah 30.000. Nah, nilai tambahnya adalah kita akan menjumlahkan seluruh nilai tambah dari semua jenis barang. Jadi 2.000 ditambah 4.000 ditambah 10.000 ditambah 30.000, dan hasilnya adalah 46.000. Jadi besarnya nilai tambah di sini adalah 46.000. Bukan 104.000 atau yang 58.000. Selanjutnya, pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan pendapatan. Penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga atau dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat. Pendapatan itu bisa berupa sewa, upah atau gaji, kemudian bunga, serta laba. Rumusnya adalah Y sama dengan R plus W plus I plus P, di mana Y merupakan pendapatan nasional, R itu rent atau sewa, W itu wage atau upah, I itu interest atau bunga, dan P adalah profit, laba. Contoh soalnya, diketahui data sebagai berikut: sewa tanah 2 juta, investasi 1 juta, laba 100.000, belanja pemerintah 500.000, upah tenaga kerja 750.000, impor 500.000, dan bunga modal 400.000. Hitunglah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, pembahasannya seperti ini. Diketahui W-nya sebesar 750.000, R-nya 2 juta, I-nya 400.000, P-nya 100.000. Mari kita masukkan ke dalam rumus. Y sama dengan R plus W plus I plus P.
2 juta ditambah 750.000 ditambah 400.000 ditambah 100.000, hasilnya adalah 3.250.000. Jadi besarnya pendapatan nasional adalah 3.250.000. Next ya. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y merupakan pendapatan nasional, C pengeluaran konsumsi, I-nya investasi, G-nya pengeluaran pemerintah, X-nya ekspor, dan M-nya adalah impor. Dan kita perlu ketahui bersama, X min M atau ekspor dikurangi impor itu bisa kita sebut sebagai ekspor neto. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian. Konsumsinya sebesar 18 juta, pengeluaran pemerintah 14 juta, bunga modal 3.500.000, keuntungan 12 juta, investasinya 4.500.000, ekspornya 12.500.000, dan impornya 7.250.000. Tentukan pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, seperti ini. Diketahui C 18 juta, I-nya 4.500.000, G-nya 14 juta, X-nya 12.500.000, dan M-nya 7.250.000. Mari kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Berarti 18 juta ditambah 4.500.000 ditambah 14 juta ditambah dalam kurung 12.500.000 dikurangi 7.250.000. Hasilnya adalah 41.750.000. Jadi besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah 41.750.000. Nah, demikian tadi anak-anak materi yang sudah kita bahas tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.